Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah perusahaan penyedia kamar terbesar di dunia bisa mencetak pendapatan hingga triliunan rupiah setiap tahunnya tanpa memiliki satupun properti hotel atas nama mereka? Ini bukanlah sebuah kebetulan matematis, melainkan sebuah revolusi dalam cara manusia berbisnis di era modern. Di saat raksasa perhotelan tradisional harus menghabiskan dana miliaran dolar untuk membeli tanah, membangun gedung pencakar langit, dan mempekerjakan ribuan staf pemeliharaan, ada sebuah entitas yang membalikan semua aturan main tersebut. Mereka menemukan cara untuk memonopoli industri tanpa harus menanggung beban berat dari kepemilikan aset fisik. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik fenomena luar biasa ini, sebuah strategi bisnis yang mengubah wajah ekonomi global secara permanen. Rahasia utama dari fenomena ini dikenal di dunia bisnis sebagai model bisnis asset light atau strategi operasi yang sangat minim kepemilikan aset fisik. Alih-alih menginvestasikan modal besar pada infrastruktur fisik yang rentan terhadap depresiasi nilai, perusahaan-perusahaan revolusioner ini memilih untuk berinvestasi pada satu hal yang jauh lebih bernilai di era digital, yaitu teknologi penghubung. Mereka memposisikan diri sebagai jembatan tak terlihat antara jutaan orang yang memiliki aset menganggur dengan jutaan orang lainnya yang membutuhkan aset tersebut dalam waktu singkat. Dalam model bisnis modern ini, valuasi sebuah perusahaan tidak lagi diukur dari seberapa banyak properti, gedung, atau kendaraan fisik yang mereka miliki di atas kertas, melainkan dari seberapa efisien platform mereka mampu memfasilitasi setiap transaksi pengguna. Inilah yang membuat mereka sangat lincah dalam bermanuver di pasar yang dinamis. Mari kita ambil contoh yang paling fenomenal di industri ini, yaitu Airbnb. Ketika raksasa industri perhotelan konvensional ingin melakukan ekspansi pembukaan cabang baru, mereka harus melalui proses birokrasi perizinan yang panjang, analisis kelayakan lahan komersial yang rumit, hingga proses konstruksi gedung yang memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya. Risiko finansial yang mereka tanggung pada tahap awal sangatlah masif. Sebaliknya, saat perusahaan digital ini ingin berekspansi ke sebuah kota wisata baru, mereka sama sekali tidak perlu menyusun satupun batu bata pertama. Mereka hanya perlu mengaktifkan server awan mereka, meluncurkan kampanye pemasaran digital yang terarah, dan dalam hitungan hari saja, ribuan kamar tidur milik penduduk lokal yang sebelumnya kosong, tiba-tiba berubah menjadi inventaris penginapan premium yang siap disewa oleh turis mancanegara. Kecepatan ekspansi eksponensial inilah yang membuat para pemain lama kebingungan. Fenomena serupa, namun dengan dampak yang sama persis, juga terjadi di industri transportasi global melalui kehadiran raksasa seperti Uber. Mereka berhasil merajai industri, menjadi penyedia layanan taksi terbesar di dunia, tanpa perlu membeli armada kendaraan sama sekali, tanpa perlu menyewa lahan garasi raksasa di pusat kota, dan tanpa perlu menanggung biaya perawatan rutin operasional, seperti penggantian suku cadang atau perbaikan mesin bulanan. Setiap pengemudi membawa aset mobil pribadi mereka sendiri ke dalam ekosistem perusahaan digital tersebut. Uber murni hanya menyediakan algoritma cerdas yang mampu mempertemukan lonjakan permintaan penumpang dengan ketersediaan penawaran dari para pengemudi secara presisi dan waktu nyata. Dengan melepaskan beban biaya operasional kendaraan fisik secara total ke pundak para mitra, Uber dapat mengalihkan seluruh sumber daya finansial raksasa mereka, khusus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Bagaimana sebenarnya mekanika canggih di balik keajaiban tanpa aset ini dapat bekerja dengan sangat sempurna? Inti paling absolut dari model bisnis ini adalah kemahiran dalam menguasai titik sentuh pelanggan atau yang sering disebut sebagai customer touchpoint. Siapa saja yang mampu menguasai antarmuka pengguna digital, maka merekalah yang akan sepenuhnya menguasai seluruh pasar. Perusahaan-perusahaan modern ini menyadari satu fakta penting, bahwa mayoritas konsumen di era modern sama sekali tidak memperdulikan siapa identitas pemilik asli dari aset tersebut. Konsumen masa kini hanya peduli secara pragmatis pada siapa entitas yang sanggup memberikan pengalaman transaksi paling cepat, paling mudah, sangat aman,
dan tentu saja terpercaya kualitasnya. Oleh karena itulah, persentase investasi terbesar dari perusahaan platform dialokasikan secara radikal pada desain aplikasi telepon pintar yang intuitif, serta sistem pembayaran gerbang digital yang mulus. Sekarang saatnya kita membedah senjata rahasia utama yang secara telak membuat barisan raksasa tradisional bertekuk lutut dan menyerah, yaitu metrik bisnis bernama Customer Acquisition Cost, atau biaya rata-rata untuk mengakuisisi setiap satu pelanggan baru. Dalam struktur bisnis perhotelan atau transportasi konvensional, upaya untuk menarik minat satu pelanggan baru pasti membutuhkan biaya kampanye iklan televisi yang sangat mahal harganya, pemasangan papan reklame berskala nasional, hingga keharusan membakar uang melalui promosi diskon besar-besaran yang tentu saja menggerus margin keuntungan menjadi sangat tipis. Titik impas modal awal dari seorang pelanggan baru biasanya baru dapat dicapai hanya setelah pelanggan tersebut melakukan 5 hingga 10 kali transaksi ulang secara konsisten. Namun sebaliknya, bagi platform digital revolusioner dengan model ringan aset ini, rata-rata biaya akuisisi pelanggan di masa pertumbuhan awal mereka sangat fantastis karena nyaris menyentuh angka 0 rupiah. Perlu dipahami bahwa struktur industri tradisional selalu terjebak secara permanen di dalam apa yang sering disebut oleh para ekonom sebagai lingkaran setan beban biaya tetap operasional. Setiap kali tren pendapatan bulanan mereka menurun drastis akibat disrupsi faktor eksternal, seperti datangnya krisis ekonomi global, pandemi, atau perubahan mendadak dari selera pasar, nominal beban biaya operasional mereka akan selalu tetap sama tingginya. Mereka diwajibkan secara hukum untuk tetap harus menunaikan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan komersial, melunasi cicilan utang bunga bank yang mencekik, dan membayarkan gaji rutin dari ribuan staf lapangan. Tekanan finansial bertubi-tubi inilah yang membuat alokasi anggaran pemasaran proaktif mereka menjadi sangat kaku dan serba terbatas. Di sisi kebalikannya, murni karena sama sekali tidak memiliki beban kewajiban biaya tetap yang mencekik napas keuangan tersebut, perusahaan model ringan aset tampil sangat prima. Inilah momen titik balik pemasaran yang secara harfiah mengubah peta sejarah dunia bisnis kontemporer, yaitu melalui sebuah integrasi cemerlang dari program pemasaran rujukan atau strategi referral marketing yang dirancang dengan arsitektur psikologis sangat teliti. Di masa awal perkembangannya di Lembah Silikon, perusahaan berstatus perintis ini menawarkan program insentif finansial dengan skema 2 arah yang belum pernah ada sebelumnya. Jika Anda mengundang seorang teman untuk menggunakan jasa layanan dari aplikasi mereka, maka secara otomatis teman Anda langsung mendapatkan bonus kredit saldo uang gratis. Dan di detik yang sama, Anda pun akan turut mendapatkan kredit saldo dalam jumlah persis yang sama. Konsep ini kedengarannya sangat sederhana dan remeh, akan tetapi dampak dari eksekusi psikologis taktik ini secara instan memicu ledakan efek viralitas ganda yang sama sekali tidak dapat dibendung oleh sistem pemasaran konvensional manapun. Ketika taktik mesin pemasaran rujukan organik tersebut terbukti berhasil meledak di pasar, platform ini kemudian tanpa disadari mulai memicu kebangkitan sebuah fenomena teori ekonomi tingkat lanjut yang disebut secara akademis sebagai efek jaringan atau network effects yang eksponensial. Konsep dasar pemikirannya berbunyi dengan sangat lugas seperti ini, yaitu semakin banyak jumlah populasi orang yang mengunduh dan secara aktif menggunakan sebuah platform digital, maka akan semakin bertambah bernilai pula lah platform tersebut bagi kegunaan setiap individu penggunanya. Semakin banyak jumlah ketersediaan tuan rumah yang antusias menyewakan kamar tidur mereka, otomatis semakin menarik dan menggiurkanlah aplikasi platform tersebut bagi jutaan mata turis pencari penginapan unik. Semakin banyak lonjakan turis wisatawan yang datang dan bertransaksi di aplikasi, otomatis semakin banyak pula godaan bagi masyarakat luas pemilik rumah kosong untuk segera bergabung. Tentu saja, salah satu bentuk rintangan dan tantangan psikologis terbesar dalam mengelola model operasi bisnis tanpa kepemilikan aset secara fisik ini adalah masalah menaklukkan keraguan alamiah serta hambatan krisis kepercayaan dari pelanggan awam.
Mengapa rasanya masuk akal bagi seseorang untuk mau tidur dengan lelap di atas kasur dalam rumah milik orang asing, atau berani masuk dan duduk santai ke dalam kendaraan pribadi milik pengemudi jalan yang sama sekali tidak dikenal identitas aslinya? Perusahaan teknologi digital ini memecahkan masalah mendasar umat manusia ini dengan secara canggih merancang arsitektur sistem ulasan berlapis dan sistem poin reputasi dua arah yang algoritmanya sangat ketat dan tanpa kompromi. Rasa kepercayaan dalam dunia bisnis modern kini tidak lagi dibangun mengandalkan logo merek rantai hotel berusia ratusan tahun atau stiker perusahaan taksi armada kota tua yang dicat di pintu mobil usang. Ada sangat banyak praktisi bisnis tradisional yang mengambil kesimpulan salah kaprah dengan mengasumsikan secara buta bahwa perusahaan berkonsep ringan aset sama sekali tidak memiliki cadangan aset berharga apapun di brankas mereka. Kenyataannya, perusahaan platform justru memiliki komoditas aset yang sifatnya jauh lebih cair, jauh lebih berharga, dan atramat mematikan jika dibandingkan dengan hanya sekumpulan portofolio bangunan mati atau barisan garasi penyimpan mobil. Aset tak terlihat namun sangat berharga tersebut adalah penguasaan absolut terhadap basis data raya atau big data perilaku global. Melalui pantauan miliaran volume transaksi yang terjadi setiap harinya, perusahaan-perusahaan teknologi ini memiliki instrumen wawasan analitik yang tingkat presisinya luar biasa akurat mengenai kebiasaan pola perilaku konsumsi audiens. Mereka tahu persis sampai ke level hitungan detik mengenai kapan struktur harga layanan harus dinaikkan sekian persen secara dinamis. Keunggulan taktis tingkat dewa lainnya yang jarang sekali dibahas secara mendalam di forum bisnis publik adalah wacana tentang bagaimana struktur operasi model bisnis ringan aset ini ternyata memiliki keahlian sangat mematikan dalam konteks melakukan mitigasi pencegahan kerugian serta pengalihan risiko finansial dari neraca perusahaan pusat. Pada saat bumi tengah dilanda oleh sebuah krisis pandemi global atau hantaman resesi ekonomi super parah yang secara langsung menyebabkan grafik metrik permintaan jumlah pemesanan tiket perjalanan turis di pasar anjlok tajam hingga tersungkur ke titik nadir terendahnya, barisan perusahaan perhotelan tradisional seketika berdarah-darah aliran kasnya karena mereka diwajibkan oleh kontrak untuk tetap harus menanggung biaya operasional jutaan dolar Amerika per hari. Namun, khusus bagi kubu barisan perintis raksasa teknologi ringan aset, struktur beban biaya operasional mereka akan secara otomatis dan elastis ikut menurun seiring menyusutnya transaksi. Jika kita berdiskusi secara serius pada tatanan strategi skalabilitas perluasan pangsa pasar bisnis, mengadopsi model operasi tanpa menanggung beban berat aset infrastruktur fisik ini benar-benar dapat diibaratkan seperti sebuah laju roket super yang baru saja sukses dilepaskan, terbebas dari tarikan gaya gravitasi perlambatan bumi. Secara harfiah, tidak ada satupun bentuk batasan logistik geografi fisik yang mampu secara efektif mengikat dan menahan ambisi mereka untuk berekspansi brutal menembus pasar perekonomian internasional lintas benua. Jika sebuah perusahaan multinasional model tradisional pada umumnya pasti membutuhkan komitmen waktu hingga mencapai 20 tahun lamanya hanya untuk berjuang mati-matian membuka jaringan cabang operasional di 50 negara yang berbeda, maka sebuah perusahaan platform teknologi murni dapat dengan sangat mudahnya berekspansi serta menjangkau ratusan negara sekaligus hanya dalam kurun waktu operasi yang kurang dari 5 tahun sejak diluncurkan. Pertanyaan paling krusial, terpenting, dan sangat mendesak bagi Anda pribadi yang saat ini sedang berjuang keras sebagai seorang pebisnis di era modern ini adalah, bagaimana sebenarnya keseluruhan prinsip-prinsip brilian ini bisa dibedah dan mulai diadaptasi secara bertahap ke dalam skala model operasi bisnis harian Anda yang mungkin masih berskala jauh lebih kecil di pasaran lokal. Sangat penting untuk menyadari bahwa Anda sebenarnya sama sekali tidak diwajibkan untuk mampu membangun entitas bisnis raksasa teknologi berkapitalisasi valuasi triliunan rupiah hanya untuk bisa menikmati manfaat dari penerapan strategi Genius ini. Pemahaman dasar atas konsep operasional ringan aset ini sejatinya mengajarkan kita semua sebuah kebijaksanaan luhur untuk dengan berani mulai menggeser arah fokus utama operasional perusahaan dari yang sebelumnya sekadar berambisi besar memiliki aset benda mati, secara berangsur beralih sepenuhnya menjadi sebuah ambisi yang berfokus kuat untuk menguasai jaringan penghubung para pihak. Revolusi transisi massal menuju model operasi manajemen bisnis ringan aset fisik seperti ini
sama sekali bukanlah bentuk sebuah tren manajemen sesaat yang akan cepat berlalu tersapu angin. Melainkan, ini merupakan sebuah garis batas standar normal baru dalam peta arena kompetisi ketahanan ekonomi di masa depan yang tidak bisa dihindari lagi. Segala jenis bentuk entitas perusahaan konvensional yang masih keras kepala bersikeras memilih untuk memikul beban logistik berat dan mengumpulkan porsi aset benda mati secara berlebihan akan dipastikan terus tergerus habis perlahan-lahan oleh tingkat kelincahan para kompetitor muda digital mereka yang secara struktur operasi jauh lebih ramping, sangat lincah, dan pastinya super adaptif terhadap guncangan mendadak zaman. Elemen kecepatan berespons krisis, tingkat fleksibilitas bermanuver di kala resesi, dan kemahiran penguasaan mutlak atas bank data rahasia pelanggan secara resmi di atas kertas telah menggantikan pilar pondasi bangunan beton mahal sebagai penopang inti. Sampai jumpa di puncak kejayaan.